Gue paling heran kalau ada orang ngomong, enaknya kerja di Singapura, kan gaji Singapura dolar. Pasti gaji gede dong kalau di-convert ke rupiah. Oh my god, gue selalu shake head and face palm. Oke guys, balik lagi sama gue, Fasa. Oke, hari ini kita mau bahas tentang biaya hidup di Singapura. Gue udah siapin beberapa data di sini, oke? Nanti kita lihat satu-satu. Pertama, orang tuh kadang aneh. Orang tuh kadang bilang kayak, enak ya kerja di Singapura, gajinya gede, ya kan, kalau di-convert ke rupiah. Kadang-kadang mereka tuh lupa, kalau biaya hidup di sini tuh juga gede gitu loh. Apakah mungkin biaya hidup di sini di-convert ke rupiah? Enggak juga kan? Apakah mungkin gue bayar biaya hidup di sini dengan rupiah? Enggak kan, tetap dengan Sing dollar. Jadi, kalau mereka pikir kerja di Singapura itu enak, gajinya gede, bla 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 bla. It's hard to say. Gue kasih kalian data ya. Singapura itu selalu muncul di daftar negara dengan biaya hidup tertinggi. Nggak percaya? Cek di sini. Oke, dari situs ini ya, dari situs expatistan.com per Maret 2020, Singapura ada di urutan ke-9, sekaligus merupakan negara Asia kedua termahal setelah Hong Kong dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Urutan ke-9 dari 90 negara. Can you imagine how expensive is it to live in Singapore? Sebelum kita ke arah perincian biaya-biaya, aku mau bilang dulu. Kalau per bulan Maret 2020 kamu dapat kerjaan di Singapura dengan gaji di bawah 2.500, tolak. Serius, tolak. Mendingan tinggal di Indo, lebih nyaman. Kenapa? Dengan gaji di bawah 2.500, kalian nggak bisa save banyak di sini, dan nggak bisa beli rumah juga, cuma bisa ngekos ya kan. Dan yang tabungan kalian nggak banyak gitu loh. Hidup di sini susah-susah, naik kereta, segala macem. Bandingin di Indo aja, kalian bisa nyetir mobil, bisa mulai nyicil rumah, lebih enak. Kecuali kalau kalian bermental baja. Kalian mau mulai merintis dari bawah di Singapura dengan harapan gaji kalian bisa lebih besar di masa depan. It's okay, it's up to you. Kalau kalian mau berkorban di awal, kalau kalian mau merintis dari nol, kalian punya mental yang mau maju, oke, even gaji di awal dia bawah 2.500, oke, please welcome. Mari masuk ke biaya-biaya di Singapura. Oke, ini untuk single ya. Untuk single yang belum menikah. Kita ngomongin kebutuhan primer dulu. Apa sih kebutuhan primer? Ada yang masih ingat gak sih zaman sekolah dulu? Apa? Pangan, sandang, papan. Bener ya? Ini 3 kebutuhan primer. Nah, gue bahas tentang biaya hidup di Singapura mulai dari kebutuhan primer dulu. Ini adalah breakdown biaya hidup di Singapura yang mungkin paling lengkap di YouTube. Ya, yang mungkin paling lengkap di YouTube, kalian nggak bisa nemuin di mana-mana, cuma di channel ini. Mulai dari kebutuhan makan. Oke? Anggap deh, selama setahun di Singapura, kita makannya mixed vegetable, alias nasi rames. Ya. Itu nasi rames itu nasi yang kayak, kalau kalian ke food court, ya ke kopitiam, paket nasi, 2 sayur, 1 daging gitu kan. Atau nasi, 1 sayur, 1 daging, something like that. Ya, kita anggap ya, kita ngomongin soal nasi rames saja selama 1 tahun. Biaya makanan sejuta umat tersebut, sekali makan, itu sekarang kisarannya rata-rata $3,5, $3,5 sampai $4 sekali makan. Itu untuk 1 nasi, 2 sayur, 1 daging. Oke? Yang daging itu juga bukan non-ikan ya. Daging kayak ayam, sapi. Tapi sapi jarang sih, kebanyakan ayam sama ikan di sini. Kalau yang non halal ya you know ada B-nya ya kalau yang non halal. Kalau yang halal biasa ayam sama ikan. Buat gampangnya kita bulutin aja. Sekali makan $4. Sehari anggap kamu skip breakfast, kamu nggak makan pagi. Sehari kamu cuma makan 2 kali, makan siang, makan malam. Dalam sehari berarti kamu makan 2 kali, $4, $8. Itu biaya makan kamu 1 hari. Sebulan sekitar $240 ya. 30 hari kan makan terus ya tiap hari ya. Nggak mungkin bolong-bolong kan. Kecuali puasa ya, kalau lagi puasa. Minum, anggap aja kalian nggak beli minum deh di food court apa di hawker center. Kalian bawa air putih dari rumah. Biasa sih aku ngopi, ya kan. Cuman ya udah, anggapnya kalian bawa minum dari rumah. Gratis. Kalau kalian emang mau minum kopi, ya udah. Per cangkir saat ini sekitar $1,2, sebulan sekitar $36. Oke? Jadi ada $240 untuk
uang makan 2 kali sehari dengan uang kopi $36. Kalau kalian minum air putih, $36 hilang. Tinggal 240 aja. Totalnya sekitar $240 tambah $36 kopi selama sebulan. Jadi $276. Ya, kita buletin aja deh jadi $300. Kalian kan mau makan juga nggak cuma itu-itu doang. Kalian makan yang lain-lain, nggak cuma mix veggie doang. Mungkin mau makan yang lebih mahal dikit. Kayak misalkan nasi padang, ya kan? Atau misalkan nasi biryani, atau misalkan mie rebus, dan lain-lain. Oke, kita anggap kita pukul rata $300 untuk makan setiap bulan. Oke, itu uang makan. Itu pangannya. Oke, kita ke papan, biaya tempat tinggal. Ada 3 tipe tempat tinggal yang bisa kamu pilih di Singapura. Dari yang paling murah nih ya, aku mulai dari yang paling murah, yaitu HDB, rumah susun yang disubsidi oleh pemerintah. HDB itu stands for House Development Board. Jadi semacam rusun yang disubsidi oleh pemerintah. Kayak aku tinggalin sekarang, situasinya itu udah oke banget, udah layak tinggal, dan rumah sejuta umat di sini HDB. Kedua, apartment and condominium. Jadi ini swasta ya, apartemen swasta. Ya rumah bertingkat lah, tapi yang dikelola oleh swasta. Yang ketiga adalah landed house alias rumah tapak. Rumah tapak itu di Singapura itu paling mahal. Jadi kalau ada teman kamu atau kenalan kamu rumahnya di rumah tapak, siap salut sama mereka. Mereka itu berarti tajir. Waktu mulai karir di Singapura, aku mulai dari HDB. Aku mulai dari di rumah susun subsidi pemerintah. Di rumah susun milik pemerintah ini pun kamu bisa nyewa rumahnya sih. Kamu bisa sewa 1 unit, ya kan, 1 rumah, atau kamu bisa sewa ngekos 1 kamar aja. Oke, saat kamu mulai karir, hitunglah. Kamu mulai sewa 1 kamar dengan kamar mandi di luar. Kita ngomongnya itu namanya common room ya. Satu kamar tidur dengan kamar mandi di luar. Nah, itu biayanya biasa. Kalau untuk awal-awal ya, baru mulai single, pindah ke Singapura, tinggalnya di HDB. Syukur-syukur kalau kerjaan kamu di perusahaan gede, kamu bisa tinggal di kondo. Kondo pun juga sama, bisa pilih common room, kamar mandi di luar, atau master room, kamar dengan kamar mandi di dalam. Harganya berapa? Aku ambil contoh dari website favorit aku untuk mengecek soal properti, yaitu propertyguru.com.sg. Saat ini kita ambil example Jurong West sebagai tempat lokasi di mana kamu akan tinggal nantinya. Rata-rata di sini biayanya per bulan untuk kamar tidur dengan kamar mandi di luar sebulan adalah sekitar $600. Kalau kamar tidur dengan kamar mandi dalam master room itu bisa 750 sampai 800 per bulan. Ini kalian juga harus lihat juga terms and condition-nya. Biasanya kalau dalam satu rumah ada ownernya, misalnya satu rumah, satu unit apartemen rumah susun ada 3 kamar. Yang punya rumah tinggal nih di kamar itu, salah satu kamar, dan dia sewain 2 kamar lainnya. Oke? Nah, kalian harus lihat terms and condition-nya. Biasanya owner itu nggak akan memperbolehkan kalian untuk masak. Jadi kalian harus beli makanan di luar. Mungkin light cooking itu boleh ya. Biasanya ada yang boleh, ada yang nggak juga sih. Rata-rata boleh kayak masak air, masak indomie, masak bubur instan, masih normal. Biasa owner akan oke, nggak apa-apa. Nah, di sana kalian bisa save duit lagi kan untuk mungkin makan malam, ya kan. Kalau kalian nggak mau makan di luar, kalian mau hemat sedikit, ya mungkin ada harinya kalian makan mie instan, ada harinya kalian makan bubur instan, makan sereal. Pinter-pinternya kalian ngatur aja sih. Dan light cooking itu artinya kalian nggak bisa heavy cooking. Heavy cooking itu kayak masak nasi goreng, masak ketoprak, capcay. No way, itu nggak boleh biasanya. Bahkan owner kadang-kadang udah sering marah, ya kan, kalau ada tenan yang masak-masak berat kayak gitu. Dan di awal biasanya ada kontrak, ya. Kalau kalian nggak boleh heavy cooking, kalau nggak kalian didenda or maybe something, bayar-bayar apa gitu, penalti, biasanya ada. Nah, itu kalau kalian sewa common room dan master room aja, sewa 1 kamar aja, ngekos kita hitungannya. Jadi common room 600, master room 750 sampai 800 di daerah Jurong West ya. Ini daerah yang nggak populer. Daerah populer mungkin lebih tinggi, yang lokasi-lokasi bagus. Nah, kemudian kalau kalian punya dana lebih, misalnya kalian pindah ke sini dengan keluarga, ya kan, kalian bisa sewa 1 unit sekaligus aja kalian sewa. 1 unit 2 kamar tidur. Nah, itu biasanya kisarannya itu sekitar 1.800 sampai 2.200, tergantung lokasi juga. Enaknya sih taktiknya, yang banyak taktik saat ini ya. Kalian mulai karir, sewa dulu common room. Udah mulai berjalan, punya banyak teman-teman ya, either itu teman orang Indo atau teman orang luar, kalian bisa ajak mereka rame-rame, kita sewa 1 unit yuk, yang 3 kamar misalkan.
2.200 per bulan. Kita bagi-bagi aja bertiga. Nah, nanti yang pegang master room bayarnya lebih tinggi, yang pegang common room bayar berapa, ini bayarnya berapa. Gitu, kalian bisa atur. Seiring waktu kalian di Singapura, pinter-pinter kalian ngatur. Dan enaknya nggak ada owner, jadi kalian bisa masak apa aja. Tapi tetap harus jaga kebersihan dan jangan buat keributan. Kan biasa ada yang ngatur diri tuh. Rumah nggak ada owner, party di dalam, ngajak temen rame-rame. Di komplain tetangga, besokannya keluar, nggak di situ lagi, diusir. Itu yang perlu kalian tahu soal biaya tempat tinggal dan tips-tipsnya kalau kalian tinggal di sini. Nah, itu soal rusun, ya. Kalau ada yang punya dana lebih ya, bokap tajir nih, daripada lihat anak gua tinggal di rumah susun pemerintah, udahlah, bokapnya bilang, udahlah nak, lu tinggal di kondo aja lah. Widih, kalau nggak dia ada kerjaan yang lebih gede lagi gajinya, gua males selevel sama orang-orang itu. Cie. Gue mau yang lebih lux, gue mau yang lebih atas, gue tinggal kondo aja deh. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi perlu diingat, tinggal di kondo itu 40-50% lebih mahal daripada tinggal di rumah susun pemerintah. Buat gue, itu nggak make sense. Kalau rumah susun pemerintahnya di sini emang tidak layak tinggal atau kumuh, ya kan? Mungkin boleh lah mikir untuk tinggal di kondo. Tapi rumah susun pemerintah di Singapura itu udah super keren banget, layak tinggal banget. Gue tinggal di sini udah lumayan, udah enak gitu kan, udah nyaman. Kenapa gue harus tinggal di kondo? Ya mungkin ada gymnya, mungkin ada kolam renangnya, that's fine. The thing is, seberapa sering gitu kan lo ke gym? Seberapa sering lo pakai fasilitas kolam renang yang ada di kondo? Bahkan sekarang banyak banget sport center ya, kita ngomongnya sport center di sini, milik pemerintah, di mana ada gym sendiri dalamnya. Sekali masuk cuma bayar paling $3, bisa pakai seharian. $3 seminggu, ya seminggu paling 2 kali ke gym ya kan, kalau ada waktu ya, paling seminggu 2 kali ke gym, cuman habis $6 daripada bayar 40% kelebihan untuk kondo. Menurut aku sih nggak worth it, secara keuangan nggak bijak menurut aku. Tapi kalau ada yang punya dana lebih, mau lebih nyaman, mau lebih ada status, mau tinggal di sana, ya silakan. For me personally, I don't think it's worth it, apalagi masih sewa ya. Di kondominium itu common room-nya aja, yang nggak ada kamar mandi dalam itu bisa 1.000 loh per bulan. Master room-nya bisa 1.500 per bulan. Bedanya jauh banget, setengahnya ada kali. Dari yang tadi 7,5, sekarang 1.500. Wow. Kalau mau sewa satu unit dengan 3 kamar tidur, itu 3.800 per rata-rata ya, di daerah Jurong. Dibandingin kalau tadi di rumah susun pemerintah, kalian cuma bayar 2.200. Bedanya jauh, men. Total, anggapnya kalian tinggal di rumah susun pemerintah di HDB. Total itu, biaya makan dengan biaya tempat tinggal, biaya makan tadi kita pukul rata $300, tambah biaya tinggal di sewa satu kamar common room aja, $600. $900. Oke kan? $900, gaji kalian misalkan 2.500, not too bad, ya kan? Masih bisa save dikit. Lalu untuk biaya telepon dan internet rata-rata ya di sini ya, $34 lah sebulan udah dapat, termasuk telepon sama paket data ya. Ini kalau kita pakai prepaid ya, high SIM card. Lalu biaya transportasi, kalian kan perlu naik MRT kan, bis, MRT, rata-ratanya aku budgetin sih sekitar $150 per bulan. Jadi untuk pulang pergi kerja Senin sampai Jumat dari Jurong, dari rumahku ke tempat kerja, plus Sabtu Minggu kalau mau jalan-jalan ke city, ke kota, ke Orchard, ke Suntec, ke Marina Bay, itu sekitar ya 150 lah sebulan. Lalu biaya asuransi pribadi, nah ini penting, ini harus punya sih menurut aku. Memang kalian di cover oleh asuransi dari perusahaan, tapi one day kalau kalian amit-amit ya, amit-amit kalau kalian kenapa-napa, lalu cover dari asuransi dari kantor nggak bisa cover, nggak cukup. Karena kan gini loh, asuransi, tahu aku ya, asuransi kantor itu hanya untuk mengcover insiden-insiden yang terjadi dalam jam kantor menurut aku. Sedangkan asuransi pribadi itu perlu untuk insiden yang terjadi di luar aktivitas kantor. Kalau aku kan mikirnya kalau aku main bola nih, aku cedera atau aku kenapa-napa, harus ke rumah sakit, apakah aku bisa bilang ke bos mau klaim asuransi dong, kenapa lu?
cedera, gue main bola. Yang ada dia ngakak kan, harus operasi nih, karena gue main bola kemarin jatuh. Kan nggak mungkin. Mereka bilang, lah, apa hubungannya sama kantor? Itu kan urusan lo di luar. That's the problem. Kalian harus punya. Ya, kalau kalian mau tahu agen-agen asuransi, aku ada kenal beberapa. Nanti kalau udah settle down di sini, kontak aku kenalin. Nggak ada komisi, nggak ada obligasi, aku nggak dapat apa-apa dari mereka. Cuman aku mau bantu kalian aja. Kalian harus punya. Asuransi biasanya sebulan $120. Kalau nggak salah ini Prudential sih, udah include unit link gitu loh. Udah ada tabungannya juga, reksadana sama premium untuk asuransinya setiap bulan 120. Nanti ya nggak angus, tetap ada nanti ditabungin sama dia. Untuk detailnya nanti aja kalau udah di sini ya. Oke. Nah, itu biaya primer ya. Ya oke lah, kita ngomongin soal sandang ya, biaya clothing, baju. Ya, bawa dari Indo tahun pertama nggak usah beli apa-apa dulu lah. Beli kemeja di Indo yang banyak, yang murah, bawa ke sini pakai. Udah, kalau mau beli di sini ya ada Uniqlo, ada G2000, ya tinggal beli aja. Cuma aku rasa di tahun pertama aku nggak beli baju malah. Aku pakai semua baju dari Indo ke sini. Karena tahun pertama aku mau ada surviving mode dulu. Nggak mau seneng-seneng dulu. Mau benar-benar save, money, settle down yang bener. Baru kalau ada celah dikit, gaji udah naik dikit, baru bisa alokasi ke sana gitu. Baju ya oke lah, nggak. Yang penting masih layak pakai aja lah. Nggak lusuh-lusuh amat kan. Yang penting di Indo sebelum kesini beli baju yang banyak. Ya serius, beli baju yang banyak. Baju di Indo itu murah. Beli kemeja, pakai, bawa ke sini. Beli baju stok untuk 1 tahun. Oke. Lalu kita masuk ke biaya yang sekunder ya, kayak biaya rekreasi atau entertainment. Misalkan kalian mau nonton bioskop, di sini rata-rata sekali nonton $12 sekali nonton. Hitunglah sebulan nonton sekali aja lah ya. Avengers, ya udah nonton. Film-film yang kelas-kelas 2, udah nggak usah nonton dulu lah, tungguin aja nanti kalau muncul di TV kayak, atau muncul di Netflix kayak, atau muncul streaming. Oke, jalan-jalan ke objek wisata. Untungnya wisata-wisata di Singapura itu banyak yang gratisnya gitu loh. Tapi ada juga yang bayar. Oke lah, let's say kalian mau ke SEA Aquarium, kalian mau ke Sentosa, kalian mau ke Gardens by the Bay, mau naik ke OCBC Skyway, atau kalian mau ke Art Science Museum, atau kalian mau anything, kalian mau jalan-jalan lah ya, biaya rekreasi. $50 lah sebulan ya. Lalu Sabtu Minggu kan nggak selamanya mau makan di hawker kan. Sabtu Minggu mau enak-enak juga. Oke lah, makan di restoran menengah ya. Ya paling budgetin lah sebulan $60 lah ya untuk ini. Lalu kongko-kongko, ngopi-ngopi sama teman-teman ya kan, kumpul-kumpul ya paling sebulan $100. Kan ada yang suka minum ya kan, suka ngebir sama temen. Oke lah, $100 sebulan. Jadi total semuanya 1.426 per bulan. Buletin aja jadi 1.500 per bulan. Gaji kamu misalkan 2.500, kamu udah bisa nabung loh. 2.500 kurang 1.500, kalian udah bisa nabung $1.000 per bulan. Itu bersih ya, bersih $1.000 per bulan. Not too bad kan? Nggak gede-gede banget. Kalau orang Indo kan mikirnya, wah enak gaji di Singapura gede. Ya nggak gede-gede banget kayak gitu ya, tapi nggak terlalu buruk juga lah. Tetap ada yang bisa ditabung, ya sekitar $1.000 sebulan. Setahun bisa 12.000, which is 120 juta. Itu net bersih. Kalau gaji kalian sekitar 2.500. Dan gaya hidup kalian nggak neko-neko, normal-normal aja gitu loh. Ya paling dikurangin pajak penghasilan, dikurangin ya sekitar $700, 500 sampai 700. Kalian masih bisa nabung sekitar 11 ribuan dolar per tahun di tahun pertama kalian, kalau kalian nggak aneh-aneh. Anyway, kerja di sini ya lumayan untuk bisa nabung kalau kalian pinter-pinter ya, pinter-pinter ngatur uang, ngatur lifestyle kalian. Kalian lumayan kok bisa nabung. Itu sekilas lah tentang biaya hidup di Singapura yang lumayan sudah aku hemat-hematkan, karena awal-awal aku meniti karir di sini aku juga begitu. Aku hemat-hematin sampai udah lumayan. Tahun kedua mulai naik gaji, tahun ketiga mulai naik gaji, then you can start to really enjoy. Kamu mau travel dan lain-lain, it's up to you. Oke? So, ya, I think video kali ini sampai sini aja ya. Kalau kalian mau nanya-nanya
tentang biaya hidup di Singapura, tulis di kolom komen, aku jawab ya. Atau kalian punya ide lain, apa sih yang mau dibahas tentang kerja di Singapura atau hidup di Singapura, let me know, I'll share with you, oke? Ciao guys, see you, bye.